Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang turut berhadir, bil khusus Ayahanda Haji Jamhuri selaku pengurus Yayasan Masjid Jamhuri Aisyah yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Tazkirah Hilaqut Ta'lim subuh Ahad kedua di bulan Desember 2020, jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang ulun muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Wabil khusus kebersamaan kita saat ini di tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid fi baitin min buyutillah. Keberadaan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang baik, kegiatan yang baik. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga selalu kita termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, baik dari segi penciptaan, Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini oleh Allah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan diposisikan dengan posisi yang tertinggi, khalifatullah fil ard. Jadi penguasa bumi ya, saat ini itu adalah ditetapkan pada manusia. Lebih-lebih ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Hamba kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asyraful makhluqat, sayyidul anbiya wal mursalin, Allah sebut dengan bi'abdihi ya. Allah sebut Nabi kita dengan hambanya. Maka ketika kita bisa memposisikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selain kita memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga karena kita memposisikan diri sebagai yang dikehendaki Allah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan manusia berdasarkan ayat itu adalah untuk menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ini terdapat dua unsur ya, manusia yang hidup. Ada sisi jasmani, fisik, lahiriah, dan ada sisi rohaniah, fisikis ya, rohaniah, yang dalam masa kehidupannya itu dia perlu rawatan, perlu pemeliharaan. Sumber rawatan itu Allah tetapkan masing-masing sebagaimana asalnya. Asal fisik manusia min turab, dia berasal dari tanah ya. Itu yang diberitakan Allah kepada kita. Jadi penciptaan lahiriah fisik jasmani manusia itu berasal dari tanah, sehingga rawatan terhadap jasmani yang dari tanah tadi juga berasal dari tanah. Mungkin pian protes ini, rasa kada suah makan tanah. Terus makan apa? Makan nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Padi tumbuh di mana? Tumbuh di tanah. Luar biasa lah Allah memberikan keistimewaan pada manusia supaya nyaman dimakan tanah tadi, dibikin beras, dimasak. Semua yang masuk ke dalam mulut kita untuk keperluan fisik itu semuanya dari tanah. Itu. Lalu tugas-tugas kemanusiaan di dunia selesai dengan tibanya kematian. Ternyata fisik yang dulu memang dari tanah dipelihara unsur-unsur dari tanah, kembalinya pun ke dalam tanah, dikubur ke dalam tanah. Nah, itu fisik, itu jasmani, selesai dia. Unsur yang satunya adalah rohaniyah, mirrohihi, innalillahi, itulah yang berasal dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, kepunyaan Allah, dulunya dari Allah. Wa ilaihi raji'un, dan dia kembali kepadanya, kepada Allah. Yang mana itu? Itulah ruh ya, ar-ruh. Dia kembali kepada Allah. Selama di dunia dia perlu rawatan. Kalaulah jasmani kita rawat luar biasa ya, kebersihannya dengan mandi, kesehatan, kesegarnya dengan makanan, itu selalu kita lakukan. Walaupun ketika game over selesai, ada yang kekal, yang dikekalkan Allah, tentu rawatannya harus lebih. Peruntukannya untuk rohani juga kita mesti perhatian lebih, karena dia dengan mati tidak selesai, dia berlanjut. Bahkan keberlanjutannya tadi untuk dia tetap eksis, tetap baik dalam nikmat yang kekal, justru rawatannya sejak di dunia ini. Inilah tugas kita hari ini, merawat itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan manusia atas makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah berikan manusia itu dengan akal.
dan hati. Ya. Kalau hati yang segumpal mudghah itu rasanya semua makhluk yang lain yang hidup itu punya. Seumpama sapi misalnya, rasanya ganal hati sapi pada hati manusia. Sama otak, ganal otak sapi dari otak manusia. Terus yang mana isinya? Yang sifatnya rohaniyahnya itu. Seperti mata misalnya, ini mata nih, ya. Mata ini bendanya. Lalu Allah beri kuasa mata ini alat melihat. Nah, melihat itu tentang mana? Ada orang matanya kelihatan, ada punya mata, tapi dia tidak melihat. Itu artinya orang buta, kan? Dia buta. Matanya ada. Jadi berarti melihat itu bukan hanya mata saja. Fungsi mata itu yang Allah berikan untuk melihat. Sama orang punya mulut, punya lidah, tapi nggak bisa ngomong. Itu bisu namanya. Nah, demikian dengan hati dan pikir nih, otak tadi, ya. Ada otak, tapi fungsi pada manusia dia adalah untuk berpikir, akal. Fungsi hati untuk merasakan ketenangan, itu sumbernya dari hati. Nah, ini perlu rawatan, perlu diisi. Otak, akal itu fungsinya untuk berpikir, ya, diisi, ya, diisi dia untuk berpikir. Hati, ya, itu untuk perasaan, merasakan, betul? Kan rasa bahagia, rasa aman, rasa tenang itu tergantung hati kita. Nah, dia harus difungsikan. Tentu harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada ayat yang kami baca pada mukaddimah tadi, ya. Ayat-ayat yang sekitar penghujung surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan untuk kita memfungsikan hati, mengisi hati, ya, dan mengisi akal. Hati diisi dengan zikir, berzikir. Sementara akal itu difungsikan untuk berpikir. Nah, kalau kita melihat perintah zikir dalam Al-Quran itu termasuk a'malul yaumiyah, amal yang mesti kita lakukan setiap hari, seperti sholat. Sholat itu perintah Allah setiap hari, ya, setiap hari. Ketemu waktu fajar, kita sholat fajar. Ketemu waktu zuhur, kita sholat zuhur. Ketemu waktu yang namanya asar, kita pun sholat asar. Ketemu waktu namanya maghrib, terbenam matahari, kita pun melaksanakan sholat maghrib. Ketemu waktu isya, asyiyah, itu nama waktu, ya, dalam 24 jam, kita pun sholat isya. Berputar begitu rupa. Besok ketemu lagi fajar, ya salat lagi. Ketemu lagi maghrib, salat maghrib lagi. Terus begitu, tidak boleh ketinggalan. Itu makna salat fardu 5 waktu
dikerjakan dalam masa rentang 24 jam. Dia adalah a'malul yaumiyah, yang wajib, yang fardu. Kenapa? Ya tadi sama makan. Ya, kita makan juga 3 kali sehari untuk fisik. Salat itu untuk rohaniyah kita. Nah, lalu dalam rentang 24 juga, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebulah nama Allah, nama Tuhanmu dengan sebanyak-banyak sebutan, zikir, dan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbihat, sarana zikir, ucapan-ucapan zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu tasbih ya. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Yaumiyah nih, a'malu yaumiyah. Sebab kita setiap hari ketemu pagi, ketemu petang, sampai sore ketemu petang, sampai pagi nih kita ketemu pagi lagi. Terus apa perintah Allah berkaitan dengan waktu pagi petang? Berzikir dan bertasbih. Dia a'malul yaumiyah, allazina yazkurunallah dan wa yatafakkarun, berfikir. Nah, makanya kita mesti juga ada tafakkur, berfikir. Di antara sarana fikir itu apa? Ya, limadza khuliqtu. Itu di antara satu yang harus kita pikir. Ada satu pertanyaan, ya, satu pertanyaan yang kita alamatkan kepada diri kita. Limadza khuliqtu? Gasan apa gerang aku ini diciptakan? Ini perlu ini kita pikir. Setelah ketemu jawabannya mungkin dengan Al-Quran sudah kita ketahui ya untuk apa kita diciptakan. Nah, sudahlah dalam keseharian kita ini memfungsikan diri sebagai hamba Allah. Sudahlah gitu kan. Apakah malah sebaliknya apa atau dengan hamba-hamba yang lain? Bukan hamba Allah kita. Kadang-kadang justru jadi hamba uang. Kalau sudah urusan duit, masya Allah, halal haram udah tau kisah. Kalau di waktu, nah berarti ini hamba uang. Kalau hamba Allah ada aturan mainnya hidup, aturan orang bertuhan. Nah itu salah satu tuh yang perlu kita tafakuri dengan sarana namanya juga muhasabah, introspeksi atas diri kita. Nah, untuk bisa memfungsikan akal itu, ya, dia harus diisi muatan. Apa muatan akal itu? Adalah ulum, jamak dari ilm. Ilmu. Makanya salah satu kewajiban yang Allah tetapkan atas kita adalah talabul ilm. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut akan ilmu adalah wajib bagi orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan. Wajib. Berapa masanya? Minal mahdi ilal lahdi. The long life education. Belajar, menuntut, mengaji sepanjang hayat, sepanjang hidup. Buayan sampai lahat, artinya mulai lahir sampai mati itu selalu diberi muatan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sumbernya yang utama, yang aula adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini ilmu yang tanpa batas. Muatan ilmunya tanpa batas, waktu belajarmu tanpa batas. Kalau ilmu-ilmu tertentu dalam segi profesional, profesi, itu ada batasannya. Sisanya begawi aja lagi. STM, SMK sekarang ya. Itu ada batasannya. Kalau sudah selesai tamat namanya, tamat. Ilmu Quran, ilmu sunnah tidak ada tamatnya, selalu dituntut. Nah, karena dia bagian a'malul yaumiyah, amal hari-hari, maka dalam setiap hari kita ada muatan mengisi akal tadi dengan ilmu, dengan pengetahuan. Bila tidak diisi, dia seperti lahan yang kosong yang tidak ditanam, seperti rumah kosong tidak berpenghuni. Apa yang terjadi? Lahan kosong yang tidak ditanami barang manfaat, itu namanya lahan, orang kita nyambat taung. Kayak apa pahumaan ini? Wah, taung. Pahumaan taung kada betanam, kada ditanami banih. Apa yang terjadi? Ditumbuhi tanaman-tanaman liar, jadi kabun kalakai, jadi kabun lumbu, ya masih bermanfaat lah. Sayur, manfaat sayurnya pun tidak maksimal. Siapa yang akan makan kalakai hari-hari lah, sulur hari-hari. Kalau bani nasi hari-hari ditanam itu. Jadi kalau kalakai siapa yang mau makan? Ya pucuknya. Selain pucuknya sabat, jadi sarang ular, sarang musang, nah sarang berang-berang, semuanya membahayakan. Itu kalau kada diisi yang bermanfaat. Rumah kosong, ujar kakan di kampung ada rumah Friday. Kenapa Friday? Karena dulu ada film Friday the 13. Nah, barang-barang bahantu, ada rumah Friday, rumah bahantu. Kenapa? Kada berpenghuni dan rumah itu cepat rusak. Rumah itu kada dihuni cepat rusak. Sama nih akal, pikir kada diisi, nauzubillah, ya rusak. Pikirnya bejat, pikirnya jahat, pikirnya kada bagus. Kenapa? Kada diisi. Nih penting pengisian. Betapa pentingnya dia merupakan sesuatu yang diisi hari-hari. Mungkin kita berpikir yang namanya ilmu itu majelis, itu diantaranya. Kalau berpikir majelis, kayak apa hari-hari ke majelis lah? Tidak mesti, ya kan? Tidak mesti. Tapi kalau jamaah keliling hari-hari, MJK, ya, FJK, forum jamaah keliling, itu hari-hari pas sudah tak. Tapi kalau di satu masjid tidak hari-hari, mungkin kajiannya 2 kali sepekan, sekali sepekan. Nah, ketika tidak ada yang berupa majlis itu apa yang kita lakukan? Itulah yang kita lakukan dengan membaca. Iqra, membaca. Kita suruh oleh Allah itu membaca. Iqra, bacalah. Kita ambil yang spesifik dalam konteks ini, baca. Apa yang dibaca? Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya, fatwa-fatwa ulama tentang ibadah halal haram, petunjuk-petunjuk dan hikmah-hikmah. Bisa. Jadi kita koleksi buku-buku seperti itu, atau juga dari Sirah Nabawiyah, Hayatus Sahabah,
kisah-kisah salafus saleh itu menjadi cerminan hidup kita. Baca, yang kita paham, yang kita ngerti, termotivasi, bagus. Kalau tidak, ini bahan pertanyaan kita ketika kita ketemu ya orang-orang yang kira-kira bisa menjawab fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bahan kita bertanya, maaf gurulah, ustadlah umpat betakun, ulun ada tabaca guru, ulun mah kadang mengerti, boleh. Di antara adab ketemu ya orang alim misalnya, ketemu ustadz misalnya, nah, itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya itu bertanya tentang hukum hakam, bertanya tentang sesuatu yang kita belum terlalu mengerti, ya, atau minta nasihat. Sahabat sering dengan Nabi, ausini ya Rasulullah, nasihati ulun. Nah itu, jadi boleh kita minta nasihat. Makanya kalau di majelis perkumpulan, termasuk keramaian pengantenan, ya, seyogianya jangan didominasi oleh musik. Kada kau pandir lagi, mestinya ada kesempatan orang berpandir lah. Lama ndak ketemu, lama ndak jumpa, ketemu di acara orang pengantin, mau ngomong bising, yang minimalis sajalah. Jadi orang bisa ngomong, termasuk orang ketemu ustadz pas kebetulan tak makan maka semeja, kan bisa ngobrol nih. Alhamdulillah ustadz bisa ketemu, itu kan. Apa problem kita? Boleh kesempatan sambil ngobrol, ada manfaat, majelis ada manfaat. Kalau tidak seperti itu, tidak ada manfaat, sudah datang pulang. Walaupun semajelis se-ekstrem itu kita manfaatkan, minta nasihat, minimal minta doa. Doakan guru wae, anak ulun hanya sekolah di anu, nah supaya inya dapat petunjuk arahan yang baik. Paling tidak begitu. Jadi ada muatan keseharian kita itu, walaupun dalam jumpa dalam satu majelis misalnya, atau pas tawa umbai mantri bayar listrik kan misalnya kan, ngobrol saja yang bagus. Ada muatan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu memfungsikan ini. Dengan baca dia berfungsi, berpikir. Kalau tidak baca tidak tahu, tidak bisa bertanya. Nah, makanya kita baca. Jadi keseharian itu ada baca. Tentu kita harus punya koleksi. Kalau tidak ada, itu ada perpustakaan. Datang ke masjid agak sungsung, ya, nak betarus kejauhan masjid, sudah azan orang, sudah mendekati, mampir sini, ya, masih ada waktu, ambil di lemari sana buku. Bagusnya koleksi di rumah, mendengar kitab harganya 250, 500.000, 150, berpikir innalillah. Nukar handphone jut kada berpikir, itu bisa error. Handphone jutan itu bisa error. Kitab apa namanya Sirah Nabawiyah ndak error. Berapa harganya sekarang ini? Ya macam-macam. Mau yang Lux ya lebih 100-an. Edisi yang kertas buram biasa ada sampai 100 dan berfungsi seumur hidup, bisa ke anak cucu, ya. Ulun masih mawaris kitab Sabilal Muhtadin itu dari orang tuanya Datuk berisi kitab, abahnya Datuk. Sampai ke ulun ini masih utuh, itu sebuting nang masih utuh kitab yang ditinggalkan oleh Datu Bahari. Jadi kada beli lagi, kada nukar lagi kitab itu kan, karena sudah punya, masih terawat. Ulun jilid bahasa gitu kan, 2 jilid misalnya itu. Bayangkan yang lainnya sudah habis, warisan Datu nang Bahari kada ada lagi.
kitab masih ada. Jadi kada usah takut, kada usah khawatir. Bahkan kita dikenang oleh anak cucu kita nih, bahari abah nah, bacaan sidin nah. Tapi hati-hati bacaan dari lah nang bujur-bujur nang kitab Ahlus Sunnah bersumber Quran Sunnah, jangan meninggalkan nang mujarabat. Nah, apa kalau orang di Jawa tuh apa kitab prembon kah? Nah ini abah bari beprembon, abah bari mujarabat. Jadi miring yang kayak anunya tuh. Hati-hati nang diwarisakan itu. Nah, termasuk fikih 5 mazhab itu kalau ada salah mazhab Syiah nang kalimanya tuh. Itu jangan sebarang beli aja lah. Artinya bawa muzakarah dulu nang masyhur aja. Hadisnya Riyadhus Shalihin. Tafsirnya Ibnu Katsir. Nah, nyaman lah. Nah, itu aja ditukar nah nyata-nyata gitu nang kada bermasalah lagi gitu nah. Nah, Ibnu Katsir dipakai semua mazhab, semua aliran. Muwafaqah sudah. Nah, itu kan termasuk Riyadhus Shalihin itu lintas mazhab semua dibaca. Saudi baca, kita baca, orang di kampung di Bunju sana membaca. Nah, nang itu jadi diwarisakan nang nyata. Gak usah nang kitab-kitab nang aneh-aneh itu nah. Timbun nang taraup-raup kan nah. Nah itu. Jadi pertama itu berisi bahan bacaan untuk kita baca. Nah itu. Supaya ada muatan hari-hari. Nya ada nang kita kawa paham tuh ada. Nang kita kada paham itu tanyakan. Kalau pengen memakai dalil siapa yang belajar sendiri maka setanlah gurunya. Itu nang kada-kada nang dituntut. Kalau kita untuk membaca kayak kitab hadis, kayak Quran, itu kan baca. Itu ya, kalau punya koleksi untuk kita membaca. Yang dua mendengar. Nih pakai telinga. Mendengar kita, badadangar. Dan sekarang alhamdulillah segala sesuatu memang punya dampak positif, negatif. Termasuk perkembangan media massa. Ya. Sosial media. Memang ada negatif kalau memang tadi otaknya kosong. Lalu diisinya nang kada karuan, sampah isinya. Ya. Nah, kalau kita bermuatan positif baik, maka yang dicari itu barang bagus. Sebab di sana tuh memang ada yang baik, ada yang buruk. Sama aja pasar. Di pasar itu semua ada barang. Berarti pasar Kuripan. Pasar Kuripan. Itu ada babi situ. Ada sapi, ada ayam. Nah, kita nang mana? Nang parlo. Nang jelas baik, nang jelas bagus. Nah, sama sosial media. Itu ada nang baik, ada baik. Nang baik apa? Bisa mengakses kembali, mendengar ceramah Allah yarham hamka. Nah, tahu kita, mantap ceramah. Sebab sini kada kawa dilihat karena rekaman-rekaman beliau siaran di radio. Suaranya aja gambar kaset, gambar sidin. Jadi mendengar nih, mendengar, masya Allah, luar biasa. Kalau kita mendengar ceramah hamka tuh muatannya luar biasa. Kada nang pina berlucuan sidin. Nang galahakan tuh ada, tapi isinya mah dan resap kayak apa orang bahari itu kayak itu tuh. Nah misalnya tak, jadi kita bisa mengakses ceramah hamka, walaupun mungkin jangankan nang anum ini ulun ya kada sempat ketemu, artinya dalam masa yang sebentar aja masih kekanak-kanak bahari malah di TV lah sidin ceramah imbar agama Islam bari di TVRI. Nah, sekarang bisa kita mengakses walaupun kita kada ketemu, mendengar ceramah hamka. Mungkin yang lebih ketemu kita sebentar itu adalah Kiai Zainul MZ yang dikenal dai sejuta umat misalnya. Nah, itu muatannya luar biasa. Nah, itu bisa badadangar. Jadi fungsikan pendengaran kita mendengar perkara-perkara yang baik.
mendengar karya internasional misalnya bacaan kadang pina lagu-lagu ya Syekh Abdul Basit. Nah, Syekh Abdul Basit bin Abdul Samad dari Mesir misalnya. Bisa kita mengakses bacaan beliau itu sederhana, kadang pina liok-liok lagunya tapi menyenangkan gitu. Itu contoh. Bisa kita mengakses. Fungsikan saja media massa kita kepada perkara-perkara yang positif tadi untuk memberi muatan ini. Nah, maka kalau sudah masuk dia memuat di dalamnya berbentuk tentu seperti file-file begitu. Berkat banyak membaca, banyak mandangan, ada muatan, lalu kita ketemu masalah. Ini keluar karena ada tersimpan, dia muncul. Oh, rasanya ada. Ya, ayat Qur'annya begini, kalau kita tahu ayatnya, hadisnya begini, pendapat ini begini, tahu kita. Kau menyatakan. Nah, itu. Maka penting pengisian. Itu dalam rangka memfungsikan akal kita. Kita beri muatan ulum tadi ya. Al-ilm, ilmu beri muatan. Nah, masuk dia. Nah, ini adalah yang kita kerjakan juga dalam keseharian. Jadi hari-hari ada. Hari-hari dengan ibadah wajib, hari-hari dengan ada zikir, hari-hari dengan ada tafakkur, berfikir. Nah, fungsinya sesuai dengan hukum sunatullah dan juga rangkaian ayat itu, orang yang memfungsikan akalnya secara benar, ya, hatinya secara benar, maka dia akan mengenal Allah dan ingin lebih dekat dengan Allah. Mana buktinya? Lihat ayat itu tadi, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Itu yang akan muncul. Jadi rangkaiannya begitu. Jadi akan mengenal Allah, lalu dia memohon dan menyatakan semua yang terjadi, semua makhluk yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Termasuk peristiwa-peristiwa yang kita alami hari ini. Susah, nyaman, itu semuanya manfaat. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, sebab semuanya rekayasa Allah dan atas ketetapan Allah. Nih, termasuk peristiwa yang kita hari ini kita rasakan, ya, misalnya pandemi COVID-19 yang kita rasakan sampai hari ini. Berdasarkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tentu ada apa ini, ya? Tujuan Allah itu macam-macam. Bisa kita ambil misalnya salah satu keterangan ayat Allah dalam Al-Qur'an, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Di situ Allah katakan kerusakan, problem kehidupan yang terdiri di darat dan di laut. Itu kenapa? Karena gawian manusia. Allah kada menghendaki kerusakan, keburukan, makanya Allah bikinkan aturan, tapi manusia kada mau diatur. Saina dhewe, semau gue, sekehendak seorang. Nah, lalu Allah ingatkan, itu kami timpakan karena sebagian dari gawian mereka juga, liyuziqahum ba'dallazi amilu. Ditimpakan Allah lah dengan bencana, dengan musibah, dengan problem. Itu kenapa? Gawiannya juga. Makanya jadi orang bahari lah susuri sisi tapih. Tak mana? Tabulik seorang juga, adanya orang lain bang. Kita bermasalah, kita beberapa, kita juga ampun gawian, kungkalanya kita juga. Kada mau Pak Allah menimpakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kita. Itu namanya konsekuensi dan itu keadilan Allah. Allah Maha Adil. Bila kayak ini jadinya
Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali sadar. Jangankah itu lagi, kembali ke aturan Allah. Nah itu hikmahnya nih. Nah itu hikmahnya. Ada sia-sia, ada peringatan Allah. Banyak ternyata analisis ahli di bidangnya gitu kan. Hikmah katanya nih, dulu kan ada istilah kerusakan global, pemanasan global, lalu menimbulkan kerusakan global lantaran tipis dan bocornya lapisan ozon katanya. Itu kan kita mendengar info dari ahlinya begitu. Nah berkat ini ya, selama pandemi ini aktivitas pabrik-pabrik besar, kendaraan dan macam-macam yang terjadi, industri dunia ini istirahat karena lockdown. Nah maka dengan kondisi itu alam kita berbenah, bagus. Salah satunya lapisan ozon mulai bagus kembali katanya, wallahu alam. Itu hikmah tuh. Dengan kalimah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dari mana dapat itu? Dari berpikir. Ini memfungsikan akal nih, nah ketemu hikmah. Oh ternyata alam berbenah. Alam kita bagus-bagus dan menyuruh manusia istirahat dahulu dengan lockdown. Jangan dipaksakan. Karena kita memang disuruh istirahat dahulu. Alam pun hendak istirahat, kita pun perlu istirahat. Istirahat itu mengembalikan tenaga yang sudah tak pakai. Istirahat kita, itu hikmahnya. Maka jangan dipaksakan. Mun kada panting banar, kada perlu banar, kada usahin. Ini penyebarannya ini utamanya adalah karena manusia suka bepergian. Amun bagian aku kulele-kulele di kampung aja kan apa-apa. Lihat kasus yang besar itu di mana terjadi? Jakarta. Jakarta tuh kota metropolitan yang manusia itu hari-hari 24 jam aktivitas manusia di situ. Kalau ada kita kan malam sudah ramai. Pasar Hanyar tuh malam ramai, Pasar Baru ramai. Namun Jakarta bandara lihat. Nah situ move-nya manusia. Nah maksud saran kita nih, jemaah-jemaah kawan-kawan kita tuh, untuk umrah tangguhkan gini dahulu. Ada bapak istirahatnya dahulu, jangan dipaksakan. Karena umrah itu akan berinteraksi manusia secara internasional. Kada tahu kita, nih penyebab utamanya di situ. Jadi mending kita amankan dulu lah, karena nih alam sedang berbenah dulu, belum selesai lagi. Jangan diaur. Nah itu kisahnya tak. Ini kada dipaksakan, sudah dibuka umrah, kan tulak berpaksaan. Akhirnya apa? Lockdown juga. Apa? Karena ada kalau nang kasus tadi dah. Nah, berapa orang nang masuk isolasi. Itu salah satu contoh. Karena ini ada hikmah. Jadi bagusnya sesuai aturannya sudah. Mending kita aman-aman aja lah dulu. Hubungan kita dengan orang-orang dekat, karib kerabat sajalah dulu. Harus terlalu bebas itu kan. Ayo pengantinan nih bagus ya hikmahnya nih. Ya, kada usah tapi hendak beramai-ramai, sederhana aja. Karena memang hal-hal kayak itu sederhana aja. Nah itu disederhanakan segala sesuatunya dan Allah berikan kesempatan. Ada hikmah. Nah itu akan ketemu itu kalau kita mau berpikir, mau merenung, ya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala akan ketemu. Semua akan kita lihat. Rabbana ma khalaqtaha zabatila. Nah akhirnya kita kagum penciptaan Allah itu tadi. Orang mukmin, orang beriman memuji Allah, bertasbih, subhanak. Nah, subhanak. Nah lalu kita lanjut berdoa, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sebab akibat-akibat kelalaian kita, ketidakpahaman kita, ketidakmengertian kita itu konsekuensinya berat. Beratnya apa? Neraka. Jadi dari tindakan-tindakan kita nih nang namanya nyalah nih, nang kada karuan nih,
bila kada kita baiki, bila kita kada kembali kepada Allah, na'udzubillah, akan menunggu sanksi, akan menunggu. Setiap yang salah menurut hukum sunatullah, menurut hukum aturan itu berlaku sanksi. Bila salah disangsi. Dan Allah tegas ya terhadap sanksi-sanksi tersebut. Walaupun nanti pada gilirannya Allah punya kebijaksanaan. Tapi siapa marka-marka yang Allah bijaksanai kada tahu kita. Yang penting kita dulu ikut aturan main sesuai yang Allah atur gitu. Dan Allah mengatur adalah maslahat. Perintah sesuatu yang kita laksanakan maslahat untuk kita kalau kita kerjakan. Larangan atas sesuatu maslahat kalau kita tinggalkan. Kebaikan akan kita rasakan. Nah, ini hikmah ya dari hasil berpikir. Maka untuk bisa berpikir yang benar, yang terarah, beri muatan ilmu, pengetahuan dengan cara-cara yang kita sampaikan tadi. Bila tidak, na'udzubillah ya, yang berisi sampah, yang kada baik, yang kada bagus, sehingga lahirlah tindakan-tindakan hari ini, tindakan-tindakan yang kada baik, kada bagus. Jadi sinergi antara hati dengan zikirnya, antara akal dengan fikirnya, itu sinergi. Itulah ulul albab, manusia cerdas, manusia cendekia, manusia yang pintar. Itu makna dari ulul albab itu adalah orang yang cerdas, berpikirnya benar. Kalau ada muatannya itu, kalau tidak ya berarti bukan ulul albab ya, sesuatu yang menyalahi akhirnya karena buta hati ya, rusak akal, na'udzubillah. Apalagi sampai kada berakal. Nah, kalau sudah kada berakal tuh sambang lihum ampunnya kita. Kalau kada punya hati, na'udzubillah, itu penjahat. Orang kaya kada punya hati itu jahat. Nah, ini penting ya, memfungsikan dua unsur ciri khas manusia yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Itu penting. Kalau tidak sangat berbahaya. Maka oleh Al-Quran dikatakan ada kedudukan manusia itu apa? Kal an'am balhum adal. Kal an'am balhum adal. Jadi ada manusia yang seperti binatang, bahkan lebih rendah lagi. Nauzubillah. Kenal bajing biarlah. Bajing itu siapa? Sejenis tupai. Tupai. Sejahat-jahat tupai cuma merusak nyior. Berlubang nyior dimakannya. Itu aja, kada yang lain. Itu bajing. Tapi kalau bajingan, siapa itu? Bajingan. Siapa? Itu nah kayak kita nih, Pak. Sejahatnya bajingan, semua hal akan rusak. Bukan nyior, bini orang nih contannya. Itu bajingan itu. Itu kalau an'am balhum adal. Kalau sudah manusia ini tertutup pintu hatinya, akalnya tidak berfungsi, nah itu kayak bajingan tadi, lebih jahat dari bajing. Nauzubillah. Nah, itulah pentingnya kita memfungsikan, dan orang itu bisa summaradadna asfala safilin. Jadi manusia tanpa iman dengan memfungsikan hati dan akal ya, itu orang beriman, maka dia merosot, menurun derajatnya asfala safilin. Aspal itu anaknya di mana? Adakah orang anak di pelapon atau di atap? Tidak ada tuh, di jalan diinjak. Itulah rendahnya derajat manusia yang tanpa iman, tanpa akal, tanpa pikir, tanpa hati ya, dia akan merosot di bawah aspal lagi, asfala safilin. Nauzubillah. Nah, waktu sudah sampai.
Sampai di sini tazkirah kita sekadar mengingatkan pada diri kami sendiri dan kita semuanya tentunya untuk senantiasa menjadi manusia yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi dan memfungsikan hati dan akal kita dengan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rawatan rohaniah kita ketika dirawat dengan baik, memenuhi standar yang datang dari Allah, maka dia sehat walafiat dan kelak dia kembali kepada Allah dengan keadaan tenang dan damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.